Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran BFZ. Oke ya, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah lanjutan materi untuk IPS kelas 8 subbab terakhir di bab 1. Yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam dan pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Oke, kita review untuk materi dan batasan materi. Untuk yang pertemuan 1 dan 2 kemarin sudah dibahas pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kali ini yang akan kita bahas untuk materi nomor 7 dan 8. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Untuk faktor alam di sini yang saya batasi itu untuk iklim dan geologis. Jadi untuk faktor alamnya kita bahas faktor iklim dan faktor geologis. Yang pertama kita bahas dulu untuk kondisi iklim di negara ASEAN. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap 6 bulan sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim penghujan. Selain iklim matahari dan iklim muson, wilayah negara-negara ASEAN juga dipengaruhi oleh iklim fisis. Iklim fisis dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah, seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Berikut ini contoh gambar dari iklim matahari, iklim muson, dan iklim fisis. Yang pertama untuk angin muson barat ya. Kita tahu angin muson barat itu menyebabkan musim penghujan. Ya, untuk anginnya berasal dari benua Asia menuju ke benua Australia. Sedangkan untuk angin muson timur itu kebalikan dari angin muson barat ya, untuk angin berasal dari benua Australia menuju ke benua Asia. Angin ini akan menyebabkan musim kemarau. Sedangkan untuk iklim matahari yaitu iklim yang berdasarkan pada garis lintang ya. Contoh untuk iklim matahari itu ada iklim tropis, subtropis, iklim sedang, iklim kutub ya. Jadi untuk iklim matahari itu dipengaruhi oleh posisi lintangnya. Untuk iklim fisis ya dipengaruhi oleh luas daratan, pengaruh lautan, pengaruh angin, pengaruh arus laut, pengaruh vegetasi, dan terakhir untuk pengaruh topografi. Contohnya ada daerah iklim kontinental, daerah iklim gurun, daerah iklim pegunungan, daerah iklim tundra. Oke ya, untuk perubahan iklim tersebut ya itu akan memicu munculnya pemanasan global yang kemudian memicu terjadinya bencana alam klimatik. Apakah bencana alam klimatik itu? Yaitu bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan faktor-faktor iklim atau penyebab utamanya dari iklim. Contoh ya, adanya angin topan, adanya kasus-kasus banjir, adanya ya perubahan suhu yang cukup ekstrim, itu juga bisa ya untuk menjadi ya contoh dari bencana alam klimatik. Berikutnya kita bahas adalah kondisi geologis di negara ASEAN ya. Untuk lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara daerah tumbukan lempeng. Kedua, lokasi negara ASEAN yang sebagian besar berada di daerah Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania.
Hal itulah yang menyebabkan negara-negara ASEAN berpotensi mengalami bencana alam geologis seperti 1. Gempa bumi atau seisme, 2. Gempa tektonik ataupun gempa vulkanik, yang ketiga adanya erupsi gunung api, dan yang terakhir adanya bencana tsunami. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi, ya. Apabila terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi ini dapat menimbulkan bencana tsunami. Setidaknya ada 4 dari 10 negara ASEAN, ya, yang pernah mengalami kejadian gempa. Contohnya di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Berikut ini adalah contoh-contoh dari bencana alam geologi. Yang pertama adanya tsunami, yang kedua adanya erupsi Gunung Merapi, 3 adanya gempa bumi, ya. Itu contoh-contoh dari bencana geologis. Berikutnya kita pindah ke pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi ruang. Oke, perhatikan pada gambar, ya. Untuk gambar 1, 2, 3, 4 itu contoh sedikit dari konversi lahan dari pertanian ke non pertanian. Bisa, ya, dari pertanian ke permukiman, bisa juga dari pertanian ke industri. Oke, kita lanjutkan, ya. Oke, yang pertama, pengalihan fungsi lahan atau sering disebut dengan konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh lahan dari fungsinya yang semula menjadi fungsi lain, yang mana hal ini menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Yang kedua, alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan areal pertanian ke non-pertanian. Contohnya permukiman dan industri. Yang ketiga, disebabkan oleh faktor-faktor yang meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya. Jadi ada alasan non-alami, ya. Karena apa? Semakin bertambahnya jumlah penduduk sehingga memicu terjadinya konversi lahan. Berikut ini data dari Dinas Pertanian dan Pangan Bandung, ya, yang saya ambil dari internet, ya. Untuk perbandingan di 2014 sampai 2016 itu, ya, mengalami, ya, penyusutan lahan, ya. Yang tersisa itu hanya, ya, 9.975 hektar, ya. Didominasi oleh perubahan fungsi lahan dari pertanian ke perumahan, pertanian ke industri, ataupun pertanian ke daerah wisata, ya. Oke, mari kita perhatikan tabel statistik berikut untuk luas lahan sawah Indonesia, ya. Kita cek dari 2013 hingga 2018. Luas lahan sawah Indonesia mengalami penyusutan juga, ya, yang semula dari 8,13 juta hektar menjadi 7,1 juta hektar. Oke, konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggir kota. Kenapa demikian? Oke, ya, kita bahas, ya, alasannya. Yang pertama, pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Yang kedua, harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan yang terbangun. 3, pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. 4, industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian menjadi pilihan yang baik. Masalah dan dampak negatif akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri, ya. Yang pertama, lahan pertanian berkurang sehingga menyebabkan produktivitas pangan dari pertanian menurun. 2, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah, ya, baik itu limbah tanah, air ataupun limbah udara. Yang ketiga, konversi lahan itu menular
ya yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Lanjut ya. Luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil, petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. 3. Hilangnya lahan, ruang terbuka hijau atau RTH. Yang keempat, adanya berkurangnya daerah resapan air. Oke ya. Untuk slide yang terakhir kita simpulkan ya tentang konversi lahan itu satu hal yang dilematis dalam pembangunan negara kita ya. Oke, yang pertama, konversi lahan itu identik dengan perubahan kondisi ruang. Benar ya. Jadi konversi lahan itu bisa mempengaruhi ruang tertentu. Yang kedua, konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Benar ya. Karena semakin banyak jumlah penduduk, maka ruang yang dibutuhkan untuk tempat tinggal itu semakin meningkat. Yang ketiga, mencegah konversi lahan bisa menjadi penghambat pembangunan suatu negara. Benar, karena dalam satu pembangunan negara membutuhkan ruang yang cukup ya untuk meningkatkan sarana prasarananya. Oke, terus sikap kita seperti apa ya? Konversi lahan pertanian harus tetap terjadi. Meskipun demikian, kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi. Jangan sampai konversi ini mengganggu keseimbangan alam, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagian warga negaranya. Oke ya, itu dulu dari saya Pak FZ ya. Terima kasih atas perhatiannya. Yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk ya meningkatkan pengetahuan kalian di bidang IPS ya. Oke, pesan saya tetap jaga kesehatan ya, selalu fokus ya. Terima kasih.